Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada layanan bimbingan dan konseling. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang adaptasi di lingkungan sekolah baruku. Tujuan pada layanan bimbingan dan konseling kali ini adalah siswa atau peserta didik mampu untuk memahami dan menyesuaikan diri serta dapat beradaptasi secara baik berkaitan dengan lingkungan sekolah yang baru. Mengapa siswa perlu beradaptasi? Setiap memasuki lingkungan yang baru, kita pasti akan merasa asing karena belum mengenalnya. Sering merasa bingung, malu, takut, serta ragu-ragu. Banyak ditemukan hal-hal yang baru yang tidak ditemukan pada waktu sekolah di sekolah dasar, SD, atau MI. Tidak ada orang yang bisa nyaman begitu saja ketika mereka berada di lingkungan yang baru. Banyak orang yang bermasalah ketika mereka lagi berada di proses adaptasi. Jika berhasil, dia akan nyaman. Jika tidak, dia tidak nyaman. Untuk itu, dibutuhkan suatu cara yang cepat untuk beradaptasi di kelas atau sekolah baru agar bisa belajar dengan nyaman. Apa saja yang perlu dikenal dan dipahami oleh siswa di sekolah? Yang pertama, ada visi dan misi sekolah. Yang kedua, ada struktur organisasi sekolah. Yang ketiga, siswa perlu mengenal guru mapel, guru BK, karyawan TU, dan yang lainnya. Yang keempat, siswa perlu mengetahui mata pelajaran yang ada. Yang kelima, siswa perlu mengetahui fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Yang keenam, siswa perlu mengetahui di mana letak ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang guru maupun ruang BK. Yang ketujuh, siswa perlu mengenal dan mengetahui teman-teman satu kelasnya. Di sekolah, siswa juga perlu mengenal kegiatan di luar jam pelajaran sekolah atau yang biasa disebut dengan ekstrakurikuler. Nah, mengapa hal tersebut untuk mengembangkan kemampuan diri siswa? Ada berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, PKS, kesenian, bela diri, keagamaan. Di sini, siswa bebas memilih kegiatan tersebut sesuai dengan bakat dan hobi siswa masing-masing. Salah satu aspek keberhasilan seseorang dalam belajar di lingkungan yang baru adalah harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan ditempati, agar bisa belajar dengan baik dan supaya bisa mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan demikian, maka siswa harus tahu seluk-beluk serta dapat menyesuaikan dengan yang pertama, siswa perlu menyesuaikan diri dengan tata tertib sekolah. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan peraturan sekolah. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan sifat atau cara mengajar bapak ibu guru. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan sifat teman-teman satu kelas maupun sifat kakak kelasnya. Hal tersebut dilakukan agar siswa atau peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa banyak permasalahan atau hambatan. Persiapan belajar dalam mengikuti KBM. Dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, maka siswa sebaiknya melakukan yang pertama, berdoa sebelum pelajaran dimulai agar diberi kemudahan dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas, seperti menyiapkan buku dan alat-alat tulis. Yang ketiga, memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru mengenai pelajaran yang sedang dibahas dengan penuh konsentrasi, sehingga dapat memahami dan mengerti dengan mudah. Yang keempat, bertanya kepada guru bila belum jelas atau belum mengerti. Yang kelima, mencatat hal-hal yang penting. Yang keenam, diskusikan dengan teman-teman materi yang dipelajari, sehingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Yang ketujuh, membuat kesimpulan dari materi pelajaran yang dibahas. Belajar mandiri. Apakah yang dimaksud dengan belajar mandiri? Belajar mandiri adalah proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri tanpa harus disuruh oleh orang lain. Dengan membahas materi pelajaran yang ada di buku-buku pelajaran atau buku modul, buku paket, serta tugas dari guru atau guru piket. Belajar mandiri dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah.
Dari hasil belajar mandiri, siswa akan mampu membuat suatu kesimpulan dan menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Pentingnya belajar mandiri. Pelaksanaan belajar mandiri memberikan manfaat bagi peserta didik dalam pembelajaran. Di antaranya, peserta didik dapat belajar sesuai dengan keinginan, harapan, dan motivasinya. Peserta didik dapat mendalami topik yang penting dengan lebih baik, sehingga akan meningkatkan proses pembelajarannya. Peserta didik dapat merencanakan dan menilai sendiri hasil pembelajarannya. Peserta didik akan lebih aktif dalam belajar, sehingga menghasilkan pembelajaran yang mendalam. Nah, demikianlah materi layanan bimbingan dan konseling pada kali ini tentang adaptasi di sekolah baruku. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.